Halo Sobat Binusian semuanya, ketemu lagi dengan saya, Erwin Febriansyah. Kali ini kita akan bahas lanjutan materi dari sesi pertama mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai rantai nilai atau value chain. Rantai nilai adalah serangkaian aktivitas dari sebuah bisnis untuk menambah nilai ataupun value bagi pelanggannya dengan cara memproses input menjadi barang atau jasa. Nah, di sini kita akan lihat beberapa rangkaian aktivitas dari sebuah bisnis untuk menambah nilai bagi pelanggannya. Dimulai dari apa? Dimulai dari adanya masukan dulu. Kemudian ada proses bisnis, kemudian dilanjutkan dengan menghasilkan produk ataupun jasa, produk barang ataupun jasa, kemudian di akhirnya adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, di sini ada pihak-pihak yang berkepentingan atau business stakeholders. Pihak-pihak yang berkepentingan merupakan individu atau entitas yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja sebuah bisnis. Proses penyediaan informasi. Nah, informasi itu tidak langsung menjadi sebuah informasi dan kemudian kita langsung bisa bagikan ya informasi tersebut. Ada proses yang dilakukan sehingga informasi itu bisa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder kita sebut. Nah, proses penyediaan informasi ini dimulai dari yang pertama, kita harus mengidentifikasi stakeholders, pihak yang berkepentingan di sini siapa saja sih? Informasi ini untuk siapa saja. Kemudian itu dibagi menjadi dua pihak, yaitu ada internal dan yang kedua ada eksternal. Nah, internal di sini siapa? Internal di sini adalah pemilik, manajer maupun pegawai dari institusi atau perusahaan tersebut. Kemudian eksternal itu ada pelanggan, ada kreditor, kemudian ada pemerintah tentunya juga. Kemudian kita harus juga yang kedua yaitu mengetahui kebutuhan informasi dari stakeholder. Setelah kita ketahui stakeholdernya siapa saja, internal dan eksternal ini tadi, kita ketahui dulu kebutuhan informasinya apa sih. Nih, contohnya misalnya bagi kreditur. Apa sih yang mesti diketahui oleh kreditur ini? Misalnya, dia si krediturnya pengen tahu laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Berarti yang dibutuhkan adalah misalnya adalah laporan laba rugi. Nah, setelah kita tahu kebutuhannya tadi, kita apa? Rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Kita akan buat apa? Kita akan buat laporan keuangan, spesifiknya adalah laporan laba rugi untuk kepentingan si kreditur tadi. Nah, di sini yang keempatnya apa? Catat data ekonomik dari aktivitas bisnis. Nah, untuk mencatat data ekonomik dari aktivitas bisnis tersebut, maka yang diperlukan pertama kali adalah kegiatan aktivitas bisnisnya. Ya, ada transaksi keuangan yang terjadi. Dengan adanya transaksi keuangan, kemudian ada bukti dari terjadinya transaksi keuangan tersebut, baru data tersebut atau kegiatan tersebut baru bisa dicatat. Ya. Dicatat secara akuntansinya. Kemudian langkah yang kelima yaitu siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder tadi. Nah, kita sebagai akuntan, kita menyiapkan laporan keuangan untuk stakeholders yaitu pihak internal, dalam hal ini adalah pemilik, manajer dan pegawai, dan pihak eksternal, pelanggan, kreditur dan pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi si stakeholders tadi. Berikutnya kita akan bahas mengenai etika bisnis. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip yang mendasari perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika walaupun itu kecil. Oh, boleh kayak gini, ini kan nggak apa-apa karena ini hal kecil. Nah, itu nggak boleh terjadi ya. Kenapa? Kita harus melakukan atau menerapkan yang namanya etika bisnis, di mana kita harus menghindari pelanggaran etika walaupun itu kecil ya. Kemudian yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Nah, jadi membangun bisnis itu kita juga harus membangun sebuah namanya reputasi. Reputasi yang dibangun itu nggak instan, tapi kita harapkan reputasi yang dibangun itu nanti mempunyai manfaat atau berdampak kepada reputasi jangka panjang pada institusi atau pada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga,
Anda ya bisa saja melihatkan pada konsekuensi pribadi yang buruk bila tetap berpegang pada posisi yang etis. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, tapi tetap apa? Kita harus melakukan yang namanya perilaku etis tadi, walaupun dihadapkan beberapa pilihan-pilihan yang sulit. Kemudian profesi akuntansi ya. Nah, profesi akuntansi di sini saya coba akan jelaskan mengenai akuntan private yang pertama ya. Akuntan private di sini adalah akuntan yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba ya. Itu disebut sebagai akuntan private atau akuntan privat. Kemudian akuntan publik atau akuntan publik ya. Nah, di sini adalah apa? Akuntan berikut stafnya yang menyediakan jasa berdasarkan imbalan bekerja. Ya. Itu disebut sebagai akuntan publik. Kemudian bidang akuntansi khusus. Nah, bidang akuntansi khusus siapa? Ya, nanti salah satunya adalah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Nah, itu adalah bidang-bidang akuntansi khusus. Nah, kemudian berikutnya adalah yang saya coba jelaskan adalah prinsip akuntansi yang diterima umum atau yang dikenal juga tersingkat biasanya ada dengan PABU atau dalam bahasa Inggrisnya Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Nah, konsep entitas bisnis membatasi data ekonomik dalam sistem akuntansi pada data yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis ya. Konsep biaya merupakan dasar pencatatan harga pertukaran atau biaya akuisisi pada catatan akuntansi. Nah, ada yang dinamakan dengan konsep objektivitas. Ini mensyaratkan apa? Catatan dan laporan akuntansi itu didasarkan pada bukti yang objektif. Ya. Nah, konsep unit ukur mensyaratkan data ekonomik dicatat dalam mata uang ya. Dalam hal ini adalah rupiah, bisa, dolar, bisa. Jadi konsepnya adalah, unit ukurnya adalah mata uang ya. Nah, berikutnya yang menarik di sini adalah persamaan akuntansi ya. Persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan kewajiban ya, plus ekuitas pemilik. Nah, harta sama kewajiban itu sama dengan hutang ya. Hutang ya atau liabilitas juga istilah akuntansi itu sama ya, kewajiban, hutang, liabilitas itu sama. Kemudian ekuitas itu adalah modal dari si pemilik. Nah, apa yang dimaksud dengan harta di sini? Harta di sini adalah sumber daya yang dimiliki ya oleh perusahaan. Ya, atau aset disebut juga seperti itu. Kemudian, kewajiban di sini adalah hak dari kreditor. Mencerminkan utang perusahaan. Baik itu utang jangka pendek maupun juga utang jangka panjang. Berikutnya adalah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah apa? Hak dari pemilik. Ya, modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Nah, transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomi ya, yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis. Oke, berikutnya kita akan coba ilustrasikan dengan transaksi bisnis berikut ini. Pada 1 November 2005, ya, Chris Clark memulai sebuah bisnis yang diberi nama Net Solutions katanya. Transaksi yang pertama atau yang A, Chris Clark menyetor $25.000 ke bank atas nama Net Solution. Ya, kita ingat bahwa di sini apa? Chris Clark menyetor $25.000 ke bank atas nama Net Solution, bukan atas nama Chris Clark ya. Nah, kita akan buat persamaan akuntansinya di sini. $25.000 yang disetorkan oleh Chris Clark ya, itu adalah harta dalam bentuk cash ya, cash on bank atau cash in bank. 25.000 tercatat di posisi hartanya. Kemudian itu adalah uang siapa? Uang dari Chris Clark, si pemilik perusahaan yang bernama Net Solution tadi, atau modalnya. Jadi di sini kita juga catat di sisi kanan adalah modal Chris Clark bertambah 25.000 ya sebagai investasi oleh
Clear card tadi. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita akan lanjut pada part berikutnya. Oke, tetap semangat.